Lalu Pak Giman juga ikut berjasa meluluskan berbagai macam sarjana di UKSW. Oke teman-teman, jadi kali ini aku udah ini yang kita ini belajar bodoh part 1. Jadi belajar bodoh yang pertama spesial banget karena aku udah kedatangan tetanggaku sendiri. Ini namanya Pak Giman, dan Pak Giman makasih udah dapat ini, udah mau datang di sini Pak. Ya. Terima kasih. Siapa Pak? Ya. Salaman namanya. Oke. Ya. Oke Pak Giman nih gimana Pak? Kan dengar apa fotokopian kampus gimana? Untuk sementara ini fotokopian berhubung ada COVID itu dari pihak rektorat memutuskan untuk kuliah online. Mau tidak ada mahasiswa yang ikut di situ. Maka dengan adanya itu ya fotokopi mulai Februari itu drop penghasilan menurun sekali sampai sekarang. Lah kampus tutup juga ikut tutup Pak fotokopian? Tutupnya enggak, kan kampus tutup itu hanya karena administrasi, tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa. Mau tidak mau kan tidak ada yang dikerjakan. Terus berhubung COVID merajalela seperti kemarin, ya mau tidak mau terus ada yang itu diserahkan per unit, ada yang bagi 1 hari libur, ada yang setengah hari itu kerja hanya 4 jam. Untuk bulan-bulan kemarin, 1 bulan ini itu sudah dijalankan pelayanan untuk kampus itu dari jam 8 sampai jam 4. Tapi seandainya satu kantor ada 4 orang atau 6 orang dibagi 2. Pagi jam 8 sampai jam 12 3 orang, jam 12 sampai jam 4 3 orang. Berarti emang udah nggak sekurangnya dulu ya, fotokopian Pak? Karena sekarang kan kampus juga online semua Pak. Kirim tugas juga online, email, kuliah juga online. Jadi bahan-bahan kuliah juga rata-rata pakai sofa ya, jadi nggak pakai hardfile kayak dulu, harus fotokopi harus. Betul. Nah, tapi di sini kita nggak bahas soal profesi Pak Giman yang di kampus sih. Kalau di kampus memang Pak, di kampus UKSW Salatiga memang Pak Giman di situ kerja di salah satu fotokopian kampus. Di kampus ya. Jadi tapi sekarang kita mau ngobrol soal profesi Pak Giman yang lain. Jadi ini yang cukup menarik buat aku dan memang ya sangat menginspirasi buat aku karena aku tahu perjalanan Pak Giman selama aku tinggal di Argomas ini. Jadi aku tinggal di salah satu perumahan di Salatiga, dan Pak Giman ini petugas kebersihan di perumahanku. Jadi kalau dulu sebelum ada Pak Giman, Argomas ini siapa yang bersihin Pak? Ya mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih bahwa ada orang yang peduli ingin mengekspos pekerjaan saya dari nol sampai sekarang. Mungkin ceritanya gini ya, awal tahun 94-an itu saya masuk perumahan ini. 94? 94. Ya, sekarang ini berarti kan 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Karena gini, satu alasan saya mengapa saya kerja untuk buang sampah itu, pada saat itu perumahan baru berdiri. Sebetulnya sudah ada pembuang, tapi si pembuang itu sendiri. Perumahan itu 94 juga, perumahan ini 94. Ya, 94 ya sekitar 93 94 kan. Okay. Pertengahan mungkin pertengahan 94. Saat itu belum dibentuk RT masih paguyuban. Masih saat itu lingkup perumahan Argomas ini baru berdiri paguyuban. Dibentuk itu sekitar 94-95an dibentuk RT baru. Karena warga mulai banyak. Saat itu belum banyak. Nah, dengan adanya itu setelah terbentuk RT pada saat itu. Kalau awalnya belum ada pembuangan berarti waktu itu. Sudah ada. Pak Ali itu pembuangan masih paguyuban. Pak Ali sebelum Pak Giman, tapi memang rumahnya di luar Argomas ya, di luar perumahan. Pak Ali itu merintis pertama kali, berhubung Pak Ali itu pembuangannya bukan di Argomas tok, semua di Kelurahan Ledok ini, kemungkinan di sekitar sini itu hanya Pak Ali itu. Satu-satunya setahu saya Pak Ali itu. Cuman Pak Ali. Saat itu saya masuk itu ada berapa lingkungan Pak?
dulu Pak? Yo, Zamannya kan Pak gini. Pak Giman. Waktu Pak Ali itu kan hanya orang-orang tertentu tok sing buang. Seandainya pendem itu hanya orang 5 atau orang 10, perumahan Argomas ini mungkin hanya orang 20 atau 30 kan gitu. Jadi tidak semua belum membuang. Saat itu buangnya ya masih liar, ada yang di jurang atau yang di mana. Oh kalau Argomas dulu udah Pak Ali, tapi belum semua warga Belum pakai semua. Pak Ali. Belum semua, buangnya masih ada yang di jurang sebelah itu kan gitu. Dulu Pak Ali iuran loh. Iuran apa ngasih bayarnya upah itu gitu. langsung. Oh ngasih upah ke Pak Alinya. Saat itu pembayaran itu Rp500 per kakak. Pak Ali. Pak Ali itu kan gitu. Rp500 lah sebelum Pak Giman misal warga nggak di sampahnya nggak diambil sama Pak Ali, buangnya ke jurang. Jurang. Itu berlangsung berapa lama Pak Giman tahu? Selama Pak Giman di ya, yang jelas tinggal di Pak ya, Giman tinggal di Argomas. saya masuk itu kan bulan September terus merintis itu mulai ya Desemberan itu ya itu setahu saya pokoknya ya Desember 94. Kalau yang nggak buang itu Pak Ali ya buangnya di jurang kan gitu dong gitu. Setahu saya kan sepanjang jurang masih pohon. Jadi perumahan kita tuh ada berbatasan dengan jurang-jurang tuh apa ya? Kali tapi curam. Ya itu kebanyakan berarti warga buangnya di sana ya Pak. Karena memang belum ada yang ngatur gimana proses pengolahan dan pembuangan sampah. Terus ketika itu kok bisa sampai ke Pak Giman gimana? Nah, saat itu kan dalam pertemuan RT rapat, setelah bentuk RT kan terus ada masukan juga ya? Setelah terbentuk ada RT itu kan terbentuk gitu terus salah satunya saya angkat itu masalah sampah. Masalah sampah dalam rapat RT itu saya ngomong sama masukan, ya toh nak sampah itu dikelola sendiri. Caranya menurut saya caranya dibuang giliran. Jadi jumlah warga RT saat ini ada 20 dibagi 7 lah, setiap harinya bergantian kan gitu. Nah, saat itu tidak ada yang respon dan tidak ada yang mau, terus Pak RT malah ngomong bagaimana kalau Pak Giman sendiri yang buang. Ya, saya kan terus mikir ya coba nanti tak bicarakan dengan istri. Kan buang sampah itu kan berarti kan pekerjaan yang hina dalam arti kan kotor. Kotornya kan ya segitu. Dalam arti kan orang memandang itu sebelah mata, pekerjaan remeh gitu. Nah, kebetulan kok istriku dukung. Ya udah, saya iyakan, tapi saat itu untuk pembuangan sampah dari perumahan itu kan belum tahu buangnya harus di mana lah terus. Oh iya, belum tahu ya. Belum tahu. Saya Pak Giman juga bukan dari Pemkot ya. Iya kan gitu. Saya mengiyakan terus saya tanya lah, aku buangnya di saya buangnya di mana kan gitu. Ya udah ngikuti Pak Ali saja kan gitu. Pak Ali ya dulu ya sebelumnya. Nah, Pak Ali kebetulan buangnya di samping Damatek itu. Oh, di depan Damatek ya, jurang depan Damatek. Karena ada tanah curam gitu ya. Ya sebetulnya tebing jurang tuh. Tebing jurang terlalu tinggi dengan tujuan seandainya penuh kan nanti bisa didirikan lahan toko yang standar sama jalan gitu ya. Nah dengan adanya itu pertama pembuangan di mana, keduanya gerobak nggak punya. Nah, gerobak nggak punya ya awal. Terus persoalan awal gimana Pak gerobak? Nah, terus Pak RT coba koordinasi dengan Pak Kemat itu sekarang yang mungkin dari DPD itu tuh. Nah dia waktu itu kan wartawan, mungkin komunikasi dengan orang-orang terus ada bantuan gerobak. Nah itu ada gerobak terus saya menjalankan itu. Saat itu hanya satu RT loh yang respon. Setelah saya berjalan 1 minggu, RT lain tahu menghubungi saya, aku mau gabung, warga pusat ini. Itu. Dulu berarti berawal dari cuma satu RT? Satu RT toh. Cuma satu RT itu tiap hari ngangkut Pak? Satu hari saya ngambil terus. Berapa Pak pertama kali orang kalau warga RT ini Pak? Itu 500 juga. 500 juga Pak Ali. Berapa kakak? Saat itu ada satu RT 15 atau berapa itu? Maksudnya 500 itu sehari? Enggak, 1 bulan. 94 515 kakak berarti. Ya kali 500 kali 15 berapa? 150. Enggak. 75. 7.500. Iya. 7.500 berarti. Berarti sebulan 7.500. Ini loh, pada saat itu tahun 94 kan belum respon. Oh iya.
orang penghasilan istilahnya 500 pun mungkin sekarang perbandingan sekarang ya mungkin sudah, kalau dilihat sekarang ya tidak ada apa-apanya. Dulu 1.500 bisa buat apa aja Pak? Kalau kebutuhannya Pak gimana? Ya mungkin kan gini, saya kan saat itu juga sebelum ngambil sampah kan saya juga di fotokopi kan. Oh iya, udah di fotokopi. Sudah ya, ada penghasilan di fotokopi. Setelah fotokopi, tak pikir untuk penghasilan fotokopi saat itu saya digaji 40.000 sebulan. 40.000 untuk kebutuhan rumah tangga kan ya paling mepet pokok istilahnya kan gitu. Berhubung ada tambahan itu, nah terus agak lumayan lah kan gitu. Terus berjalannya waktu kan tidak hanya 1 RT, terus bertambah menjadi 1 RW kan gitu. 1 RW rumah. 1 RW itu mungkin saat itu ya sekitar 90-an kali 500 itu berapa gitu kan gitu. Nah, untuk tambah saya masukkan itu. Nah, tapi sisi lain kan saya harus kerja dua fase, dua pekerjaan. Karena nggak mungkin 1 RW 1 hari. Nah, makanya dengan adanya itu terus saya siasati saya kerjanya tiap hari. Tapi sebagian tak ambil sekarang, sebagian besok. Nah, itu pun. Nah, terus saya dikerja jam kampus kan jam 8 jam kerja. Jadi sisa-sisa 8 jam kerja itu saya mengerjakan untuk sampah. Oh, oke. Nah, kalau kampus kebetulan saat itu sudah di 2 shift toh, karena pelayan kampus itu pada waktu itu untuk fotokopi sampai jam 8 malam. Oh, terus tapi nggak tabrak-tabrakan Pak waktu itu? Ya saya bagi. Karena seandainya saya di kampus pagi, diambil 8 jam 7 sampai jam 3, terus saya jam 3 sampai jam 6 ngambil sampah. Seandainya di kampus saya masuk siang jam 10 sampai jam 6, saya ngambil di rumah itu dari jam 5 pagi sampai jam setengah 9 itu harus selesai. Gitu. Nah, saya mensiasati itu. Jadi dari 94 saya setelah mengerjakan 2 pekerjaan itu ya mau tidak mau harus kerja 12 jam minimal. Bahkan bisa lebih dari sampai sekarang. Pernah cerita habis itu masih milah sampahnya. Nah, iya, makanya kan kadang-kadang ya kita perjuangan demi perut, demi kebutuhan keluarga, mau tidak mau sekolah itu. Kebetulan anak yang pertama gimana sepantaran aku di belakang nggak kelihatan. Bogi namanya. Nah itu kalau setelah fase 98 gimana Pak? Ya proses ini sampah ini? Yang jelas kan gini, itu kan mengalir terus karena satu sisi penghasilan saya. Saya kan punya prinsip gini, saya mengandalkan satu pekerjaan fotokopi tok, tidak cukup. Terus saya seandainya mengandalkan sampah tok ya juga tidak cukup. Mau tidak mau saya harus berjuang mensiasati itu. Terus dua-duanya saya kerjakan terus sampai sekarang kan gitu. Nah, berarti 98 iuran naik toh? Ya. Lah, iuran itu kan terus menyesuaikan perkembangan perekonomian toh. Naik lalu terus tambah krisis kan terus harga melonjak semua. Istilahnya itu saat itu. Tapi kan untuk sampah ini berhubung dikelola RT bukan. Sekarang terus dijembatani oleh RW. Oke. Oh iya dulu kalau sistemnya Pak Ali dulu Pak Giman cerita kan langsung bayar ya? perorangan bayar gitu. Lah setelah saya masuk RT gabung, RW ikut campur tangan, tapi hanya menjembatani tok. Menjembatani aja. Dalam arti tidak ikut campur secara mendetail. Supaya keuangan itu bisa bareng tujuannya itu. Seandainya ada 90 warga itu kali 500 lah terus. Tapi tidak semudah apa yang dibicarakan kan gitu loh. Kadang-kadang per RT gini. RT seandainya 25. Lah itu kan pembayarannya bareng iuran. Ya, iuran semua semua RT kan ada kebersihan, keamanan dan lain-lain itu ya. Ada yang arisan gitu ya. Ada yang ada arisan sosial, mungkin jibitan atau apa-apa itu kan macam-macam ketambahan uang sampah. Nah, saat itu di global, kok akan menjual kan gitu namanya orang kan gitu. Kan beda-beda. Nah, beda pendapat kan gitu. Tapi terus ada keputusan RW ya gitu, mau tidak mau harus gitu. Nah, itu pun pembayarannya setelah dilaksanakan itu tidak bisa serentak seandainya ibaratnya tanggal 1 bayaran gitu, tidak semua.
alasannya RT ini urung kumpulan, ini urung kumpulan. Berarti kadang telat juga. Ya, yang jelas. Terus saya ngambil keputusan. Berarti nggak pasti ya pendapatan sampah sebulannya ya? Ya. Kadang lebih, kadang kurang gitu kan. Jadinya kan karena ada iuran yang tepat waktu, ada yang telat gitu. Ada yang nggak ikut kumpulan kan mau tidak mau nggak bayar iuran. Iya. Terus ada yang double berapa kali gitu. Gitu. Itu memang agak rancu saat itu. Tapi saya tidak memikirkan masalah itu secara mendetail gitu, enggak. Yang penting seandainya terlalu, saya baru tanya RT. Kok yang tak ambil sama pembayarannya kok enggak cocok kan gitu loh. Nah, terus baru clear-clearan. Oh ini enggak bayar. Sekarang gini, kalau memang RT ikut campur tangan, bisa enggak itu ditekan kon bayar? Bisa enggak kas RT dikeluarkan untuk bayaran? Suatu saat dia kumpulan kan mesti bayar. Iya, karena Pak Giman mengangkut sampah tiap hari kan gitu. Dan pasti bersih ya. Kalau memang dari RT tidak sanggup, nyatakan orang si A tidak bayar, Pak Giman tidak usah diambil, ya udah tak tinggal, tak ambil atau tak minta sendiri kan gitu. Itu banyak terjadi seperti itu kan gitu. Nah, berjalannya waktu ya itu tadi bisa berjalan lancar, bahkan sampai sekarang kan gitu. 26 tahun. Ya. Itu pun terus sekarang dengan perkembangan sekarang ini pun ya untuk penghasilan dari sampah itu untuk perumahan narkoba ini masih di bawah rata-rata, kecil loh. Di bawah rata-rata gitu daripada dibandingkan yang lain. Karena yang lain juga ada yang di bawah pemerintah sudah dapat dari itu, dapat juga dari RW gitu ya. Ya. Kalau yang dari pemerintah itu memang sudah diangkat untuk kebersihan jalan gitu. Tapi orang yang rumahnya dekat jalan-jalan itu sekalian gabung sekalian buat kesisan lah nambah gitu. Terus ada yang iso lobby untuk satu RT atau mungkin dapat wilayah mana gitu kan gitu. Kalau Pak Giman sampai sekarang cuma satu RW. Satu RW dong. Enggak. Yang lain tuh Ngaglik itu enggak. Ngaglik itu kampung di samping RW 9. Mungkin gini ya, pertimbangan saya karena waktu saya sudah penuh ya, maksimal seandainya saya nambah lagi daripada saya kualan. Terus saya memutuskan satu RW gitu tuh. Satu RW sampai sekarang. Ya sebetulnya dulu pernah ditawari dari RW dari RT sebelah Gomas Barat itu. Gomas Barat. Itu pikir-pikir enggak. Gini, ceritanya itu waktu itu Pak Ali kecelakaan. Tabrak mobil tuh. Terus enggak bisa kerja. Terus Pak RT-nya sana itu menghubungi saya. Tolong sampahku diambil kan gitu tuh. Terus pembayarannya manut ya. Kebetulan RT-nya aku kenal, bisa bicarakan gitu. Yaudah aku mocok 1 bulan saja. 1 bulan saja. Itu aku terus satu sisi aku harus kerjakan di wilayahku sendiri, sisi lain tambah itu. Lah kan berarti aku tambah waktu, walaupun di sana 1,5 jam atau gimana kan ada apa. Nah, dengan adanya itu saya memutuskan aku jalur bayaran sekian, tapi ada lain-lain bukan sampah dapur, aku minta tambahan, tolong sampaikan ke warga. Nah oke, kalau enggak apa-apa. Jadi oke tak sampaikan, terus dia membuat surat itu disampaikan ke warga dan aku dapat tembusannya. Nah itu berjalan 1 bulan, berjalan Pak Ali tak tanya, Pak wis mari urung, tolong sih gua ono sih lah, berlanjut sampai 2 bulan. Dengan adanya itu lah Pak Ali kan terus ya karena kondisi sudah tua. Saat itu dia ngomongin, Pak, mbok jenengan wis sisa ini terus wis sing jumui ngono lho. Saya mikirnya gini. Seandainya Pak Ali Pak Ali sudah lepas, mungkin bisa saya pertimbangkan, tapi Pak Ali kan masih secara manusiawi Pak Ali masih butuh makan, kan gitu loh. Nah saya ngerebut pekerjaannya Pak Ali, kan berarti saya kasihan Pak Ali. Nah dengan pertimbangan itu saya tidak mau menerima karena ya itu tadi alasan pertama Pak Ali masih hidup, masih butuh makan, masih butuh pekerjaan kan gitu. Kecuali kalau Pak Ali sudah tidak mampu atau lepas mungkin saya bisa tackle dengan adanya itu. Keduanya yaitu tadi saya pembagian waktu kan terus tambah lama lagi ngurusin sampah. Ya kadang-kadang kalau kita memang mengejar materi seberapapun kita tidak mampu, tapi tenaga nggak mungkin. Kan gitu. Nah tapi Pak Giman sendiri selama 26 tahun pasti kan pernah sakit kok Pak? Selama ngangkut sampah ini kan pernah sakit Pak? Sakit pernah, aku jatuh, ini tulang ini patah. Itu sempat saya
down 1 bulan itu. Nah, terus gimana nih? Lah pekerjaan kan gini, saya limpahkan ke teman saya, tak hitung-hitungan. Gini, tolong. Ini tahun berapa nih, Pak? Berarti berapa tahun ya? Ya kurang lebih 2014. Karena patah untuk angkat-angkat tidak bisa, mau tidak mau tak kocoke istilahnya. Teman tak hubungi ya. Iki tulung sampahku jimono. Aku bayaranku 1 bulan sekian. Aku bor jimo tak nggo arisan, tak nggo liyo-liyo dalam arti sekian. Dia masih gitu loh. Jadi aku tidak jimo seberapa pun. Kapan jimo sak cukupku karena saya tidak merasa kerja, terus dia mau menyelesaikan pekerjaan 1 bulan. Tapi enggak jeda nyari orangnya kan nggak ada berapa hari itu? Apa langsung? Gini, 1 bulan. Kan saat saya mengelola sampah itu kan terus saya bentuk paguyuban. Oh iya. Nah, gimana bentuk paguyuban di Ledok? Paguyuban dalam arti di Kelurahan Ledok itu yang buang sampah di ABC itu dibentuk paguyuban. Lah keuntungannya paguyuban kan komunikasi mudah. Kan gitu. Setiap bulan ada pertemuan. Tujuan saya paguyuban bukan uangnya, tapi guyupe. Ada permasalahan apa di situ kita bahas bersama untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu salah satunya suatu saat sing ngalami musibah iso dibantu karo sing ora kan gitu. Ya, tapi ya enggak semua itu kepikiran kita. Nah, makanya kan itu langkah-langkah itu. Ya mungkin di tempat lain juga enggak ada paguyuban gitu. Mungkin untuk Salatiga sing ana paguyuban ya cuma ABC gitu. Ledok ya. Dan ada berapa anggota sekarang? Kalau ikut gabung semua itu sekitar 15-an ya, 15-an, tapi ada 2 yang tidak ikut gabung. Karena saat itu dia keluar itu ada benturan salah pendapat, salah pendapat jadinya terus dia keluar. Ya itu monggo istilah gitu. Tapi saya bisa menyebatani kemauan paguyuban gimana tak sampaikan secara pribadi sama dia itu tetap paham. Jadi hanya miskomunikasi antara satu dengan yang lain. Berarti selama Pak Giman jatuh apa tulang itu udah ada yang ganti ya? Nggak sempet ada jeda 2-3 hari, nggak sempet ya langsung berarti. Seandainya saya capek sakit gitu ya langsung saya koordinasi. Mungkin perkiraan saya ya istirahat, aku butuh istirahat 1 minggu ya udah tak cocoke 1 minggu. Seandainya 1 hari 25 ya kali 7 hari kan gitu loh. Nah itu pertimbangan itu mesti kalau yang suruh mocok tempat itu mesti dokelem karena saya kan uang perhitungannya jelas kan. Dan gitu mereka dapat tambahan. Kan gitu. Tapi yang mocokan juga sama satu grup ada orang 2 orang yang biasanya gitu tak tabrak seandainya saya pengen pergi Jakarta gitu loh 2-3 hari ya udah tak pocoknya 2 hari. Kalau bisa saya siasati sebelum berangkat tak selesaikan KBC, kok tunda 1 hari pulangnya selesaikan lagi. Biasanya gitu saya mensiasati. Nah kemarin Pak Giman udah kebingungan kalau buang sampah di tanker kontainer itu tiap wilayah bisa semua. Misalkan aku rumah Argomas bisa buang di tingkir apa enggak gitu ya? Persoalan itu ya? Ya yang jelas yang gini. Permasalahan itu kita belum tahu jelas aturan dari Dinas Pemkot Kebersihan itu apa ABC hanya untuk orang Ledok atau mungkin Hulu hanya orang Tegarjo atau yang Nanggulan hanya orang Nanggulan. Kontainer itu untuk masing-masing atau boleh untuk semua warga Salatiga kan gitu. Kan permasalahan itu juga mencuat suatu saat ada orang sana orang lain daerah buang situ orang situ mesti seolah-olah tidak boleh kan gitu loh. Orang saya buat gini lah kan itu. Ini wilayah ini itu yang belum terselesaikan dan sampai belum sekarang terjawab saat sekarang itu bagaimana kan gitu loh. Pada dasarnya kan siapapun yang buang selama kontainer itu masih mampu masih ada kan harus. Nanti kan jadi satu di sana juga ya. Ya makanya kan gitu loh. Nah, itu kalau selama 26 tahun Pak Giman di sampah misalnya titik Pak Giman paling ngerasa aku kok ngene kerja ngene pernah enggak? Ya istilahnya kan suka dukanya gitu tuh. Suka dukanya orang buang sampah itu jenenge buang sampah ya. Kan itu pekerjaan remeh. Pertama kotor. Ya itu tadi kayak
ketika ini tuh kerasa, manfaatnya kerasa tapi kadang nggak dianggap loh. Nah, Iya kan? ya kan gini. Mungkin selama ini yang saya rasakan ya jane nak cara iso bergerak sing bidang HP pernah ya mungkin iso tak tinggal. Tapi kan saya kemampuan terbatas dalam arti itu, mungkin kepandaian juga. Itu pertama. Keduanya sampah kan tidak terlalu banyak risiko. Ya. Tingkat risikonya kan kecil kan gitu loh. Ya paling hanya bau kotor, kotoran jenis sampah kan barang-barang kan kotor. Ya suka dukanya kan kadang-kadang saatnya wis muda kok urung muda, muda. Nah, ya pas musim hujan. Oh iya musim hujan. Nah, gini loh, orang buang sampah itu pekerjaannya santai. Tapi harus disiplin. Disiplinnya kita harus tepat waktu. Dalam arti memang satu hari ini tidak buang, besok ya harus kita double. Oh, oke. Sekarang namanya sampah di dalam rumah warga sendiri sudah tertunda, dikeluarkan, nah ambil tertunda lagi kan terus double, tertunda double. Sekarang sampah kotoran, sisa makanan itu kan tertunda 2 hari 3 hari kan terus baunya menyengat, apalagi musim hujan kan lebih lah itu. Jadi istilahnya tidak mengenal hujan ya saatnya buang ya harus buang walaupun hujan kan gitu loh. Jadi ya kalau Giman tadi kan udah cerita kalau di RW ini kan dulunya cuma 1 RT, sekarang 1 RW, jadi buangnya harus 2 kali tahap ya. Iya. Kalau RT 5, RT tempatku hari ini berarti 2 hari lagi baru dibuang lagi gitu ya. Karena harus bergantian dengan RT yang lain, nggak mungkin sehari langsung semua RT. Iya. Nah, terus kan saya sistem kerjanya ngaturnya kan gini. Berhubung sini itu ada 6 RT. Satu hari, istilahnya hari Senin mungkin RT 2, RT 1 sama RT 5. Nah, terus besoknya terus RT 4 lainnya itu gitu. Jadi gitu. Saya buangnya itu tiap hari tapi jatuh temponya untuk ke warga itu 2 hari sekali. Jadinya. Mbak, kalau rumah Pak Giman kan di tengah. Pernah nggak selama 20 tahun ada protes? Sering. Sering ya? Sering. Bahkan itu sampai terangkat saya emosi. Oh iya. Karena sampah sebetulnya yang saya tampung itu bukan sampah dari warganya dari itu, tapi sampah-sampah yang laku dijual. Oke, karena kan saya memilah itu untuk dijual lagi. Sampah yang bisa dijual, yang laku dijual tak bawa pulang, kan gitu. Nah kebetulan saat itu kan rumah saya masih belum mampu untuk mager. Iya. Nah, mau tidak mau terpandang orang dari luar. Ada sisi lain yang tidak seneng, terus protes diangkat di RT, disampaikan RW, dibahas di RW, kan gitu. Ya wajar lah ya Pak, karena memang kadang gerobak untuk ngangkut sampah wajar loh bau, tapi memang ya dulu aku lihat belum kayak dibangun sekarang rumah Pak Giman ya. Jadi samping itu belum ditutup itu kan. Tapi sebenarnya kan itu juga rumah kosong ya. Nah kalau Pak Giman memang sering ngumpulin barang-barang yang masih laku untuk dijual, yang ya sisa sampah bukan sampah rumah tangga ya, sampah barang bekas mungkin dari warga itu masih dikumpulin dan dijual lagi. Nah kalau pekerjaan di luar sampah kadang ada nggak Pak dari warga? Ya kebetulan gini, untuk kerja sambilan walaupun saya sudah 2 fase kerja di kampus, fotokopi sama pembuangan sampah. Tapi masa ada orang yang minta tolong untuk betulin rumah, betulin genteng, atau betulin keran, atau betulin apa yang selama aku bisa, saya iakan. Bahkan kersi ikut, nguras sapi tank, istilahnya kloset rusak, harus ganti, kan gitu loh. Itu tetap saya lakukan, karena itu istilahnya tambah nilai positif. Belum punya pengalaman dulunya ya? Tidak ada pengalaman yang jelas itu. Cuma kita istilahnya pokok iya karena butuh uang itu dong gitu loh. Dalam arti mungkin saya menghargai waktu. Dalam arti waktu kalau terbuang hanya untuk duduk-duduk, kongko-kongko itu memang gitu loh, walaupun 1 jam, 2 jam kan gitu. Seandainya saya bersihkan, mungkin cukup waktu hanya 2 jam, mengapa tidak kan gitu. Mungkin saya betulin genteng pecah, manjat. Kan paling mungkin setengah jam, 1 jam selesai kan gitu loh, mengapa tidak kan gitu loh.
saya bukan nilai nominalnya itu enggak, tapi ada nilai plusnya di situ itu yang saya manfaatkan dan saya hargai. Nah, kadang kan yang dibuang tuh nggak cuma sama rumah tangga, kadang warga bangun apa, semua keramik dibangun, itu gimana? Kan gini, berhubung kita bicarakan di dalam RW itu untuk sampah rumah tangga, terus seandainya ada warga yang SBC ambrol kon gua gentengnya pecah, ya dalam arti gini, saya masih pertimbangan ukur-ukur, kalau memang hanya sedikit oke. Tapi kalau sudah banyak ya kita karena minta Pak Giman perlu tambahan, berapa kali bolak-balik ya minta tambahan tapi itu sendiri langsung sama warga. buangnya juga di kontainer Ya. apa? Tetap di kontainer. Ya. Jadi Pak Giman ini kalau jarak sini ke kontainer berapa ya? 500 meter? Ya, setengah kilo ya? Setengah kiloan lah. Jadi bayangin dorong gerobak sampah setengah kilo, kadang kalau jeda nggak diangkut itu bisa 2 kali sehari. Ya. Ya, Nah itu, gitu. nah apalagi kalau ada sisa bangunan rumah yang di kan kadang-kadang gini, ada orang bangun punya grosok banyak kayak itu kan rembukan. Pak Giman gua kayak grosok. Oke. Nih ya kuwi waktune saya yang ngatur kan gitu loh. Nah, memakai tenaga saya terus saya janjian paling hari Sabtu atau Minggu. Sabtu kan saya kampus libur, jadi waktu saya sudah lebih banyak ya. 8 jam dari kampus kan bisa tak mengerjakan itu. Nah, itu sering sekali saat waktu saya tenaga saya masih mampu itu tak iyakan gitu loh. Tapi harinya Sabtu atau Minggu. Seandainya orang suruh bersihkan ya itu hari Sabtu atau Minggu. Kalau hari Senin sampai Jumat kan sudah full, sudah 12 jam kerja tuh. Nah, Sabtu Minggu bisa, kalau Sabtu Minggu bisa ngerjakan 2 tempat atau 3 tempat itu bisa kan gitu loh. Kalau emang apa ya, emang kadang aku lihat soalnya Pak Giman ini nggak cuma sama rumah tangga, bangunan barang apa semen bekas batu bata. Iya. Nah, ini Pak Giman selama puluhan tahun ini kan di sampah nih Pak. Nah, ketika misal Bogi apa Gilang apa butuh itu, pernah nggak ngerasain wah besok kudu iki lah nyiasat ini gimana Pak? Nah, mungkin itu kalau memang untuk pendidikan anak dan pembayaran listrik. Nah, kan Pak Giman pernah cerita kalau kerja bisa 2 kali lipat sehari ya? Ya, berarti kan gini, saya harus menghidupi keluarga, pertama itu untuk makan, istri, anak juga. Bukan hanya makan, setelah besar kan harus ada pendidikan. Pendidikan lah. Memang saya punya prinsip semoga anak saya itu bisa teratasi pendidikannya, mau tidak lepas dengan biaya. Nah, dengan adanya biaya yang besar itu lah, terus trik saya kan yaitu tadi, saya memaksimalkan sampah yang laku terjual. Itu kan sebagai tambahan yang harus saya kejar. Nah, untuk pembayaran dari warga kan sudah segitu terus. Suatu saat kayak dibahas, kayak dinaikkan, belum tentu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak bisa terselesaikan. Nah, di kampus pun kan yang gitu. Ya wis segitu dok, belum tentu nanti 1 tahun 2 tahun lagi naik. Mau tidak mau saya ngejar yaitu omset yang saya kejar. Pertama saya maksimalkan untuk rosok-rosok nyari yang laku itu tak maksimalkan. Basa Jawane tak telateni, sing payu tak gomule. Terus kedua, orang yang nyuruh jasa saya itu saya maksimalkan juga. Yang dari genteng lah, terang. Makanya istilah gini, semboyane iki awan dinggo bengi, bengi dinggo awan. Dalam arti gini, awan saya capek tidur. Tapi bengi saya harus menyelesaikan pekerjaan. Kan gitu, tetap saya kerjakan malam walaupun anak istri pada tidur, saya noto rosok-rosok malam. Kebetulan rosok-rosok, mengapa saya rosok-rosok saya tampung di rumah itu kan saya bisa mengerjakan sewaktu-waktu. Tidak harus siang, tidak kan malam mau mengerjakan. Istilahnya ruang kerja saya, istilahnya kan gitu. Ada lampu, ada apa kan tinggal nyedat lah, kelihatan. Yang penting tenaganya masih ada gitu. Apalagi kalau mungkin mendekati akhir bulan. Kan awal bulan saya harus bayar SPP, bayaran itu harus ada cair kan gitu. Salah satu triknya itu kan gitu loh. Perhitungannya harus matang ya Pak? Iya, makanya gitu. Itu pun dalam arti ya puji Tuhan sampai sekarang bisa berjalan seperti itu kan gitu. Pasti ada rezeki ini ya. Ada rezeki. Nah ini aku bayangin
ini belum kebutuhan keluarga ya. Kalau gerobak rusak gitu, alat kerja yang ngapain ini rusak, alat pendukung kerja ini rusak. Nah, Dengan Pak Giman cerita kan ya. ini iuran yang nggak naik-naik kadang nggak tahu naiknya kapan gitu. Kan gini, berhubung keputusan dari RW itu tidak mengambil sepeser pun dari uang sampah, mau tidak mau untuk gerobak, pengadaan gerobak, kerusakan gerobak itu tanggung jawab Pak Giman sendiri. Berarti semua kerusakan seandainya gerobak saya patah, ban rusak, ban apa ya tanggungan saya sendiri. Bahkan sampai sekarang. Tapi berhubung untuk Argo Mas itu dengan pemerintah menggalakkan ada lomba yang sering menjadi tumpuan kota, tumpuan kota tuh Pak Adipura, Argo Mas ditunjuk, terus tingkat kecamatan, lurah, RT pun masuk dalam arti nominasi ke situ. Nah, dengan adanya lomba menang terus ada bantuan gerobak. Nah, untuk bantuan gerobak gue RW terus Anggopo. Lah, paling lari ini tempat saya. Seperti kemarin yang itu istilahnya lomba apa ya? Bank sampah itu tuh. Bank sampah itu kan ya istilahnya ada perhatian terus ada bantuan gerobak. Terus panitia bank sampah itu sampaikan bagaimana untuk bantuan gerobak bank sampah nggowo kan gitu. Terus ini kemarin untuk lomba tingkat kecamatan menang ada gerobak ini yang sekarang masih ada di balai RW itu. Belum karena gerobak lama masih ada. Itu istilahnya seandainya dikasihkan saya aku serah dinggon gerobak gitu loh. Terus ya gunane kan wis ora maksimal. Saya satu pun sudah cukup, masih ada satu kan berarti ada cadangan. Terus seandainya ada 3 ada gopo kan gitu loh. Yang jelas akhir-akhir ini ada bantuan gerobak seperti itu. Sebelum ada itu ya saya sendiri ya. Bahkan sampai gerobak hilang. Berapa kali Pak? Ya, selama paso itu saya kehilangan gerobak itu dua kali. Dua kali itu? Dua kali. Pertama itu diambil rodanya, roda sama asnya itu loh. Diambil. Nah itu padahal ada isinya sampah itu. Tak tampung di samping perumahan. Ada lahan kosong. Pikir saya waktu saya sudah sore malam enggak nyandak. Tak tinggal di situ daripada dibawa kemana bau ya. Paginya terus kayak mata ambil, tak terus ke itu udah. Limpang gerobaknya hilang rodone. Itu pertama. Kedua itu ada gerobak baru. Ya bantuan gitu. Hilangnya di mana itu Pak? Hilang di depan rumah. Itu tak rantai sama pohon nangka, biasanya gitu. Lupa enggak tak rantai hilang. Itu nah yang pertama itu juga biaya sendiri? Biaya sendiri, saya ganti gerobak itu terus ganti. Tapi diganti sendiri Pak berarti? Usaha sendiri terus. Waktu itu selama aku tidak punya gerobak, kerja sama dengan Pak Ali, aku pinjam gerobak ke Pak Ali. Pak Ali buat saya, apa aku buat saya gitu. Oh berarti joinan gerobak. Gitu. Ya, karena ada paguyuban kan terus ada keluhan teman kali itu. Ikut. Pali. Aku ikut. Semua yang setelah ada paguyuban semuanya ikut. Oh, nah kalau yang kedua juga biaya sendiri Pak, hilang semuanya gitu. Dulu habis berapa Pak gerobak? Ya saat itu kan kita beli di roda. Biasanya kan gini, seandainya gerobak rusak, untuk istilah besi yang bawah itu saya cari yang agak kuat, besinya agak tebal, saya belinya di shopping. Itu shopping ada. Jadi panjang yang 1,5 meter itu berapa butuh 2, terus atasnya itu. Kalau di Rinci paling enggak kalau kita beli sendiri itu sekitar 800-an. Itu udah bagus. Udah bagus. Karena dari barang bekas-bekas ya. Bahannya kan kita nyari yang kan gitu. Nah, kalau memang kita beli baru gerobak itu ya biasanya sampai ini punya pasukan kuning yang pemerintah yang ada toh orang yang kerja di LH gerobaknya ngajukan itu ganti lah mau tidak mau kan yang lama tidak ditarik terus digelek kan gitu. Nah saya itu istilah gitu beli buat sendiri gitu. Ya itu udah usaha sendiri kan. Jadi hitungannya Pak Giman bisnis ya. Ya kan enggak? Karena semua sendiri, modal sendiri, motor dewe tapi gajinya masih tergantung masyarakat. Nah, ya gitu. Penghasilannya. Tapi ada tambahan mungkin cuma dari menyisihkan barang yang masih laku ya. Ya itu kan hanya inisiatif sendiri tuh. Kalau kita hanya mengatakan dari warga sekian itu tuh kan gitu. Enggak mungkin cukup. Kan gitu.
berarti aku pikir dulu apa langsung inisiatif. Ya udah aku aja yang minta pertimbangan Bugiman juga ya. Enggak. Iya. Loh, sekarang gini loh, namanya keluarga, orang kerja, orang lanang kerja, pokoknya kerjanya gue sampah. Nah, Iya. bukan kan bisa wae isin toh ya kan gitu loh. Seandainya istri saya tidak mengiyakan ya aku mungkin Enggak. kan gitu loh. Mungkin tambahannya lain. Tapi mengiyakan sampai sekarang ya. Dalam arti keadaan seperti apapun, kotor seperti apapun, saya masuk Ketika keluarga mendukung kan ya, kan ketika gitu. keluarga mendukung pasti tetap Kan dipahami. gitu. Makanya ya memang setelah akhir-akhir ini berhubung anak-anak sudah punya hasil sendiri, sudah iso jajan dewi, Ya. mau tidak mau kan bogi terutama. Saiki aku sekolah wis rampung, aku iso kerja, bapak kerjanya serasa ngongso. Dalam arti kan saya juga harus caranya wis dikai wamen atau diringankan dalam arti memang saat ini setelah bogi hilang sudah kerja doang, aku mengurangi pekerjaan yang panjat-panjat. Ya, Terus terang yang kita panjat-panjat dimintain tolong warga untuk tak panjat alihkan ini. orang lain. Kon benake genteng, kon bendadani antena, pokoknya yang hubungan manjat-manjat itu paling aku manjatnya omahe dhewe tok. Nak mau Pak ngomong Nagel dia berapa? Umur berapa ya? Saya sudah 55, kelahiran 65. 55. Setengah abad hidup ya. Nah iya. Bekerja. Nak dijolke lawean entuk loro. Ya iya toh. Dengan ada pacaran. Neng saya rasakan sendiri ya mungkin gini ya. Mengingat kebutuhan juga itu kan juga memicu semangat kerja. Iya sih. Terus terang waktu saya masih bayar SPP mau tidak mau kan harus ada nominal sekian. Dan itu kan harus ada tiap muter bulan. otak. Iya caranya aku kudu untuk di sekian kan gitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah sekarang berhubung sudah tidak bayar SPP mau tidak mau kan caranya Ya ada penghasilan yang yang lebih. ada keringanan, Ya. istilahnya kan ada job-job yang itu mungkin sudah secara iya ya kondisi orang itu juga merasakan sendiri. Saya tanya-tanya cuma kuwi. Saat anaknya butuh dana ya kene semangat. Iya, Anak secara butuh kan dengan sendirinya itu kondisi caranya wis menurun gitu. Iya. Menurun Iya sih, dalam betul. arti gitu. Jadi ketika memang anak butuh ya Ya, udah harus support. semangat. Ketika anak udah posisi Ya, kita udah posisi sendiri, udah kondisi harusnya sendiri, istirahat. istilahnya males-malesan kadang-kadang gitu loh. Satu sisi kerja ini kon kerja neh ngono wis Memang males. wis mancine. Wongnya ada pekerjaan sudah 1 bulan Dan tak tunggal. Oh iya. Masih ikut. Cuman buat reseke yo. Yo Bu ning kok nak sempat yo aku ngono. Sudah 1 bulan baru sih. Dengan jane nak tak resi yo paling 2 jam jane selesai. Ning rasane cara semangat untuk garap iki nah iki wis menurun gitu. Bahasa Pak gimana menikmati hidup sekarang ya. Bukan berarti kita ndak butuh materi ndak. Yang saya rasakan kadang-kadang nak wis lingguh, pelonjor ngono wis penak kan gitu loh. Itu. Nah ini Dengan mungkin hukum alam atau gimana iya. atau tingkat kebutuhan yang kalau kemarin kan saat butuh dana gini kan pikirannya hanya uang. Iya, tapi kalau dulu dipikir kurang ya dengan Kurang, penghasilan ya, tapi betul. kok ono wae ini Nah, kan rezeki ya. Ya memang saat itu kita berserah pada Tuhan ya. Apa yang saya butuhkan tepat pada waktunya mesti. Walaupun bawa itu utangan, itu walaupun utang itu Mesti coba kita bersyukur masih diberi kepercayaan. Oh iya, orang percaya kan gitu loh. Nah. Nah, gitu. Jadi itu yang kita syukuri seperti itu, bukan berarti materi langsung berbentuk tanpa utang kan gitu loh. Gitu. Ya itu tadi kita istilahnya ya bersyukurnya di situ walaupun utang tepat pada waktunya saat dibutuhkan itu pasti ada. Gitu. Jadi menikmati hidup seperti itu. Iya, saya dari santai-santai ini. Yo santainya ndak, ini dia juga istilahnya kan perlu proses. Mungkin seandainya cara kerja itu perlu misi kesibukan. Ya. Nah ini kan aku tetap saya masih sibuk, masih 12 jam kerja tiap harinya kan belum bisa. Tapi nggak semoyo dulu ya. Istilah orang dulu kan malam masih ini, terus oke orang masih dimintain tolong masih oke. Orang nyuruh wis berkurang, cara kerja wis ora rampung saiki ya sesuk kan gitu dok. Gitu. Pernah nggak Pak ngerasa dalam fase hidup yang kayaknya menyerah enggak ya? Pernah ada titik di situ nggak? Terus Pak Giman keinget apa sampai akhirnya ora entuk sih kamu ini? Gini ya, mungkin yang perlu dipahami jenengan dulu nikah. Iya. Permasalahan keluarga itu sing sok menjadi orang drop Oh, oke. semangat kerja itu.
Ya, permasalahan keluarga namanya suami istri loh ya. Bapak Ibu juga. Kan gitu. Ya. Itu yang perlu dipahami. Itu kadang-kadang mematikan semangat untuk kerja. Oke. Kalau lihat itu ada, yus orang mau ngirim entah siapapun keluarga manapun mesti cekcok sama istri ada. Nah saat-saat itu kadang-kadang kita frustasi, yus kerja kosong gopo, duit ora ono turai. Nah itu yang perlu dipahami. Tapi yang bisa balikin semangatnya Pak Giman lagi? Ya dalam arti kan gini, kita seandainya padu berkepanjangan kita malas kerja, lah ini kan kebutuhan dituntut harus ono terus. Ono terus. Walaupun aku padu karo bojoku. Lah ini kan apa ya aku ora makani bojoku. Kan gitu. Aku ora makani anakku. Nah itu yang perlu menjadi semangatnya. Kadang-kadang maka benturan sing terberat itu dari lingkungan keluarga, intern keluarga sendiri misal orang yang piye. Tapi memang apalagi kita punya program gini terus bukannya disetujui enggak ya dalam arti dana tidak ada lebih ini ya kadang-kadang kan kita mementingkan mana yang penting dulu ya. Jadi memang piye carane kita harus tetap gerak ya betul loh. Enggak yang jadi kayak wah gitu tidak tendang mandek rangkong kan malah bahaya kan gitu loh. Kan gitu. Memang kadang-kadang gini loh kalau saya tidak mungkiri benturan keluarga mesti ada. Nah itu kadang-kadang sok nanti lo ingin mendingan mendingan leren kan gitu. Saya aku kurang ngoyong ini ngopo, kan gitu, sok gitu. Itu yang menjadi tumpuan sing sok paling berat di situ gitu. Tapi nyatanya bisa dilewati sampai sekarang. Ya, istilah kan gini. Saya percaya permasalahan itu mesti ada jalan keluarnya kan gitu loh. Iya. Kan gitu loh. Jadi harus dihadapi. Tapi saat emosi kita itu larinya mesti mutung. Tapi kan terus setelah kita bisa diperbaiki. Nah, hari ini kita tengkar sama istri tapi kan setelah besok pikiran kan naik turun. Makanya kerja tetap. Nah, kerja itu memang males gitu ya sudah balik tidur terus dengan sendirinya kan. Tapi saya mikir tak aku leren orang juga sampah ya dikerutukin kan gitu lagi kan gitu. Iya, tambah masalah lagi. Mau tidak mau kan konsekuen kita disiplin kerja kan tetap ada. Iya. Walaupun bawa kue cekcok, bawa kue cari karo bojomu kan gawean tetap kuwi. Ora iso kita karena aku masalah keluarga gawean rata garap ya padha aku ora bayaran. Singkirke diundalke wong liya padha aku malah sak teruse kelangan. Kan gitu. Orang kantoran pun gitu. Kadang-kadang yang dia tidak nyadari ada permasalahan keluarga digedek-gedeke ngantore disambi. Kan gitu. Lah ngantor sambi ini gawean kantor sing nglampuni sapa lah itu masalah gitu. Tapi akhirnya ya sampai sekarang jalan 26 tahun Bogi ya rampung. Ya. Gilang rampung enggak bisa rampung. Istilah kan gitu. Kita bersyukurnya anak-anak wis do golek jajan dhewe, mangan dhewe, kepepet iki lho mangan dhewe. Iya wis ono. Basa kasare lho aku mati, cacake wis do iso mangan dhewe. Asal uripe bener-bener lho. Nek bar kowe terus kletho sak geleme dhewe ya mbuh, kan gitu. Ya kan gitu. Ketawa-tawa dia. Lah iya kan gini lho. Ibaratnya gini. Seandainya saya meninggal. Lho, kan kita enggak tahu kondisi orang itu seperti apa. Anak-anak wis do makan dhewe, kan gitu lho. Iso do dhewe. Ibaratnya nek makan ibone siji ra kuat ya bangetan. Kan ngono to, dise koyo ngono. Kan gitu. Ya kan gitu. Wong saiki hidup iki istilah perjuangan, sudah perjuangan tuntas ya wis. Kan gitu. Wong seandainya anak umur berapa harus istirahat itu istirahat pun saya istilah bukan berarti istirahat terus total duduk manis enggak. Tapi ada rencana makanya kan gini. Saya strategi ini ke depan ya seandainya nanti di PHK di fotokopi. Karena ini fotokopi, jadi Pak Giman kerja di fotokopi ini udah diambang. Kalau COVID tidak terselesaikan ya COVID tidak tetap terselesaikan terus kuliah masih online ya tetap kacau semua. Kamu sendiri sudah merasakan kacau ya. Padahal Pak Giman juga ikut berjasa meluluskan berbagai macam sarjana di UKSW dengan fotokopinya loh. Malah sekarang malah menjelang kukut ya, tutup ya. Gitu. Mau tidak mau harus gitu.
Tapi Pak Giman yang senior ya di situ. Ya. Terus menyikapinya kemarin cerita Pak Giman, ya udah yang senior mulai cari yang kenapa gitu Pak? Kenapa Pak Giman mutusin? Padahal kan kalau maksudnya manusia ya Pak, kalau manusia tuh wah anak iso ya aku ganti terus tekan motor. Gini, pertimbangan saya kan gini. Oke, waktu rapat manajemen itu kan keluhan PT mengalami defisit sekian. Terus langkah apa yang perlu bisa diselesaikan? Kan gitu. Saya ngasih 2 gambaran. Pertama, yang sudah tua-tua. Seperti saya seandainya sudah 55, seandainya pensiun 58 kan berarti tinggal 3 tahun. Itu seandainya rela di pensiun, itu seangkatan saya ada 4. Ada 4 itu alasan saya gini, saya putus di fotokopi, di rumah masih ada kerjaan sampah, masih hidup untuk makan. Terus teman saya itu satu istrinya pegawai negeri guru SMK di daerah Beringin sana, tukang. Itu seandainya dia PHK kan tetap bisa makan. Yang satu lagi istrinya pegawai negeri guru di SD Kristen 2 atau berapa itu. Nah itu di situ seandainya PHK ya tetap masih makan. Yang satunya suaminya pegawai negeri tapi bagian singgon kali-kali apa DPU. Ya DPU. Nah DPU itu seandainya itu sudah seumuran saya semua. Oke. Nah saya dengan pilihan itu seandainya gue di PHK kita tetap bisa makan. Kalau yang muda-muda emang butuh yang survive. muda ada yang seangkatan saya, tapi dia pekerjaannya hanya mengandalkan di fotokopi dong. Seandainya di PHK terus dia mau keluarganya mau keluarga apa? Itu pertama. Yang satunya ya juga gitu. Terus yang muda-muda itu hanya mengandalkan itu. Kalau itu yang di PHK, keadaan COVID mau cek kerjaan di mana kan gitu. Ya saya percaya keluar dari itu pasti ada kerjaan. Tapi untuk kehilangan satu pekerjaan itu kan sudah kehilangan kehidupan 1 bulan. Iya nak di PHK langsung 1 bulan itu gawean. Kalau nak sampai setengah tahun. Kalau belum keluarga saya ndompleng wong tua nih, ini harus keluarga. Iya. Jadi rancu. Lah pertimbangan saya seperti itu. Jadi Pak Giman memilih untuk menyelamatkan fotokopi ini dengan mengurangi tenaga 4 tenaga kerja termasuk Pak Giman sendiri yang mungkin kalau lepas dari situ masih bisa urip, masih bisa hidup. Gitulah hanya sekedar makan itu tetap bisa. Kemarin Pak Giman udah nyoba tanam di rumah. Nah, tanam itu kan strategi saya kalau memang nanti per Januari harus ada yang lengser atau tidak mau saya nyiapkan. Nah, sekarang sekarang sampai Januari nanam perlu survei atau perlu penjajakan. Penjajakan ini teorinya ini piye. Nah, saya juga mempelajari hanya dengan adanya YouTube itu gitu loh. Karena kita tidak punya lahan yang luas, keduanya kita ilmu ke situ tidak ada, makanya dengan ada YouTube itu kita coba lihat tanam sayur itu gimana, terus ternak ayam, ternak entrok, ternak kambing, itu secara fermentasi itu. Lah saya mencoba sing ketok simpel iki ya lele karo entrok itu karena kebal penyakit. Lele kan ya istilahnya simpel. Mencari bisnis yang resiko kecil kan gitu loh. Seandainya kambing kan modalnya besar, sekarang kambing sendiri beli anakan paling tidak ada 1 juta. 1 juta tuh pakai mentok wis entuk sak kandang mebuan. Kan gitu. Rencana nanti Pak Giman buatnya di Beringin ya. Kebetulan ada kesempatan di sana. Ya itu baru di angan-angan perlu piye ya, survei juga penyesuaian juga sama anak-anak ya Pak. Ya dalam anak-anak setuju kesibukannya sendiri-sendiri gitu. Seandainya saya PHK dari sana hanya buang-buang sampah, istilahnya 4 jam selesai. Lah untuk saya sing biasanya kerja sampai jam 6 malam kan terus aku turun selonjar kan gitu. Karena biasanya dolanan HP memang tadi boros kotane wae. Padahal bayarannya sampah karena bercukup makan kan gitu. Harus ada fee lain. Yang jelas gini, motif saya bukannya nominal yang saya kejar. Sebenarnya saya menghargai waktu. Setelah jadi uang nanti siapapun kan bisa makan. Saya kan tidak saya sendiri. Saya punya orang tua, saya punya kakak, saya punya family. Kebetulan orangnya pas-pasan semua, tidak mandiri semua. Kan gitu loh, hanya mengandalkan tenaga.
Nah, seandainya saya dapat keuntungan dari seandainya ternak saya sukses, belum tentu terus nominalnya tak pakai dewi, ya tak bagi-bagi orang yang sekitar di situ, seperti kakak saya, ponakan saya, mungkin orang-orang yang butuhkan kan gitu. Setelah jumlah uang itu gampang kita memberikan, kan gitu. Nah, cuma saya ingin menghargai waktu, sisa waktu itu beraktif terus pasif menurutnya tetap, kan gitu. Terkaget. Walaupun itu saya masih aktif ya, tapi kan waktunya sudah berkurang. Berkurang sangat. Nah, seandainya nanti melangkah saya ke ternak kan juga tidak perlu maksimal harus mungkin hanya waktu 1 jam 2 jam nanyakan itu kan mungkin orang-orang sekitar sana tak kerja sama istilahnya gitu. Tak subsidi makannya seko makanan naik kumbule tak kembali yang dingin fermentasi kayak ngopi teh kalau dari sisa-sisa makanan rumah tangga itu itu loh memang sebetulnya gini banyak gambaran nilai itu sudah lama tak pikir karena aku hanya terbentur waktu gitu. Makanan dari sisa makanan itu ada sisa nasi, jagung, singkong, roti banyak mungkin potongan sayur-sayuran 1 RW Pak ya 1 RW itu kalau untuk makanan yang 50 itu tetap kita banget gitu. Ada teman yang tak kayak seperti itu berjalan sama jalan. Dia kebetulan mertuanya tanahnya luas belakangnya. Ada tanah. Dia kan sasati sekarang itu. Dari kapan tuh? Dari kapan? Ya, nah ide itu setiap ada paguyuban kan tetusan ide apa sampaikan. Iya. Wis sing dilahani lho ra ketok ngimu pitik 10 pakane golek iki iso berjalan. Akhirnya jalan. Dia membuktikan. Kemarin kita sarankan kowe gawe lele tuku terpal. Iya, ayam doyan ya, doyan ya. Apa wae ditotol. Gini ya. Entok itu pakanan sembarang wis tugelan sayuran kangkung, bayem, dong telo apa-apa iki tetep dicacah di situ, terus dikai katul dedak itu dicampuri ku tetep makanannya tetep. Nah, kan gitu. Itu yang perlu disiasati dan perlu dilaksanakan. Jadi memang apa? Sisa-sisa makanan sisa sampah yang masih ada manfaatnya. Loh. Tapi butuh telaten ya memang Pak. Telaten. Ya memang sekarang itu butuh orang yang telaten dan orang yang kreatif. Orang yang hidup sekarang orang yang kreatif. Hanya mengandalkan itu terus nanti ada titik buntunya mesti harus. Kalau kreatif disuguhi apa aja bisa itu atau bisa itu loh. Nah, kebetulan saya dalam arti kan berkecimpung di situ lah. Saya mikirnya kan di situ. Nah, seperti situ ada usaha ini kamu udah kreatif ya nanti terbentur di situ. Kamu harus ada nyari terobosan baru. Terobosan entah dari segi penjualan mungkin produk atau gimana. Nah, memang saat ini Covid kita dikurung di situ. Tapi habis Covid nanti itu harus siap-siap. Nah, itu strategi. Ya mungkin yang strategi perlu kan ya itu tadi mungkin tempat rekreasi yang perlu full. Itu orang habis terkekang butuh hiburan, nanti dibuka los gitu langsung gitu. Atau mungkin ya pokoknya piye carane harus ya itu tadi dibutuhkan orang kreatif. Nah, sekarang kan penjualan orang jual bisa jual kan online. Iya memang. Ayam online. Iya. Bahkan gedok goreng we online. Kan iya toh. Kan gitu. Orang-orang yang kreatif tuh sekarang kita kan mengantar, kita korban ngantar gitu tuh. Kalau enggak gitu kita enggak bisa jalan. Jadi teman-teman jadi banyak banget yang bisa kita pelajari dari Pak Giman. Perjalanan 26 tahun loh. Dari sampah loh. Jadi memang aku ada sisi menarik ya. Lama ini aku lihat Pak Giman keliling. Maksudnya tepat banget ya Pak Giman. Hampir sehari bisa 2 kali kadang kalau lihat karena sebelum misal sehari libur itu sehari bisa 2 kali. Tapi perjalanan 26 tahun itu kalau menurutku memang mentalnya harus mental baja. Bayangin kita ngangkut sampah kalau menurut masyarakat kayak gimana? Kalau Pak Giman nyatanya selama 26 tahun bisa jalanin itu. Jadi Pak Giman maksudnya pesan buat teman-teman, pesan buat anak muda sekarang untuk jalanin hidup gitu. Ya mungkin gini ya, kita jangan mengandalkan pendidikan. Sekarang yang nyata itu kita jangan, walaupun kamu S2, S1, S3, kamu tidak mensiasati lingkungan tetap kamu hancur. Apalagi yang hanya lulusan SMA.
SMA ibarat sekarang itu lulusan SD, Hmm. tidak bisa apa-apa. Kalau kita apalagi mengandalkan, wah aku ngesir kudu kerja ning pabrik kae, aku ngesir kudu instansi kae. Nonsen kamu bisa itu. Oke. Tapi tujuan kamu di sekolah kon mikir mensiasati keadaan. Syukur-syukur bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya gini, kalau memang kamu misalnya dagang, dagang jatuh bangun, tapi ditekuni. Orang jatuh bangun itu pasti biasa. Dagang kadang-kadang kita bisa modal apa, istilahnya maklaran sih, terus dinggo usaha. Ora badi sithik dinggo mabuk. Ini kan gitu. Kan gitu. Kesalahan remaja sekarang gitu loh. Entuk dit sithik dinggo mabuk. Carane aku ngamen, awal langkah ngamen, entuk dit. Bar ngamen mabuk, apa dhewe kapan lah entuk. Kan gitu. Kecuali aku ngamen entuk dana, oh tak tukok iki. Anak usaha iki ya nih. Karena merasa udah untung dibuat hiburan, nah dia wong. Sekarang itu gitu. Pertama itu tadi kita kejebak kebutuhan yang sebetulnya kita tidak mampu dipaksakan dengan orang lain. Jadi bukan diri kita yang menjadi tumpuannya, tapi ya orang. Jadi kita nggak jadi diri kita sendiri gitu. Kan gitu. Jadi yang tahu kemampuan kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita diminta teman kadang kan gini Pak, wah kowe masa orang melu ini gengsi loh, gengsi. Akhirnya kita yang anak muda kok dikira orang mampu orang ini. Makanya kan gitu. Bagi yang kuliah, seolah-olah naik kuliah itu terus aku mulai gampang gawean nonsen. Sekarang kuliah sing do dadi sing kuliah nyeleneh-nyeleneh. Dalam arti di pasaran itu tidak terlalu ngetren, tapi dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Pertanian istilah gini ya. Pertanian iwitnya wong tuane wah kowe pertanian kowe kok macul kowe ngono. Tapi pertanian kan modern sekarang. Dibutuhkan otak. Kita neliti tanduran iki penyakitnya apa, aku menciptakan obatnya. Tapi kan kadang itu underestimate masyarakat. Makanya itu. Karena pengertian pertanian ini wong tuwa lho barane macul, aku ra di sawah, macul apa kan gitu loh. Peluang-peluang itu. Lah mungkin kayak desain grafis. Itu pun sekarang sudah membudaya anggar wong wis iso desain grafis. Dulu waktu pembukaan PGSD, wah kabeh mlebu PGSD. Memang lulusan yang pertama itu PGSD langsung diserap. Karena generasi berganti, wong sing pensiun ribuan, cepat diserap. Lah saiki mlebu PGSD ya metu ya tetep kewer-kewer padha. Kan gitu loh. Justru gini, harapan saya dari generasi ini, entah kamu lulusan apapun, kamu bisa mensiasati dan kreatif. Sekarang yo yang lebih nyata lagi. Syukur-syukur kowe mau iso otomotif, montir. Buka bengkel ora ono enteke. Ya karena sekarang motor generasi sing 5 tahun yang masih ngambil, sekarang ini supaya itu rusak. Motor rusak lho bengkel ngendi mesti payu. Itu kalau sing tak gelem njimo otomotif kan gitu. Jadi pintar-pintar merespon kebutuhan masyarakat. Kan gitu. Oke Pak. Nah, itu yang perlu disiasati seperti itu. Mungkin pertanian, aku reso ngono, lha iki piye carane kan iso. Iya. Ya, kita belajar dari Pak Giman, ternyata nggak cuma sampah, ternyata sampah bisa dikembangin jadi yang lain. Nah, makanya jadi barang yang masih laku. Lah ya makanya kasih makan gitu. Lah ya contohnya alasannya sampah. Kelola sampah aku wis payu. Rosok-rosoke payu. Sisa-sisa makanan tak kumpulke iso kuwi. Plastik gitu apa? Sampahnya kalau sampah betul daun-daunnya itu dari pupuk kompos itu kan kita tinggal milah plastik. Iya. Plastik pun sebetulnya plastik bentuk apapun laku. Cuma pertama butuh tempat lebih besar, tapi harganya lebih. Sekarang plastik 1 kilo, 1 bagor itu paling bobotnya hanya 2 kilo. Kan tempatnya terlalu besar, luas harganya. Nah itu tidak saya ambil gitu. Maksudnya yang jelas sampah ya memakan space luas tapi hasilnya nggak begitu ya? Sampah yang tidak laku itu ya Pampers. Terus styrofoam. Styrofoam nggak laku? Styrofoam, gabus. Nggak laku itu. Lah itu nggak laku. Tapi gabus pun bisa disiasati kalau memang mau dihancurkan. Mungkin diparut apa kan dari suku gitu. Lah itu buat suplai tanaman itu kan untuk geronggong ke tanah itu gantine sekam atau apa itu kan nah itu loh. Sebetulnya kita nanam kalau ada hanya tanah pupuk tidak ada geronggongnya itu kan
bisa juga itu bisa dia siasati dengan itu gitu loh. Selama ini kan paling orientasinya kayak nekon berambut. Sekam itu, sekam dibakar atau tidak dibakar. Semua tanaman yang dijual-jual itu kan enteng-enteng karena nggak bisa disiasati dengan itu. Yang jelas itu pempos yang nomor itu sih belum jadi bisa terurai. Ada ternyata Pak Giman nggak pernah belajar ekonomi tapi tahu kayak tadi Ya, plastik itu memakan space banyak kalau mau hasilnya banyak, tapi karena Pak Giman belum ada tempat waktu itu makanya nggak ngambil yang plastik. Iya kan gitu loh, kan gitu. Oke. Istilahnya dari kehidupan sampah sendiri itu, karena yang saya tekuni sampah, kehidupan sampah itu sebetulnya bisa hidup. Gitu loh. Sebenarnya kalau bisnis sampah pun bisa ya Pak? Bisa kan gitu loh. Begini, seandainya saya menjadi pengepul, memang kita harus berkonsentrasi penuh sudah masuk di jual beli tuh. Lah masuk ke pabrik sendiri, masuk pabrik itu kan ditarget, kamu harus bisa berapa minimal berapa. Nah, minimal terus ditentukan berapa kan gitu. Seandainya ya kita nanam jahe, mungkin pasaran kita bisa masukkan di obat jamu tradisional. Masuk sana pun kan dia ditarget, kamu harus untuk sekian ton sekian lah itu. Sama kayak plastik kan? Nah, sama plastik kan gitu. Oke. Gitu. Nah, saya tidak mau bermain di situ kan karena waktu terbatas kan juga tidak punya basic ke situ. Gitu loh. Jadi, seandainya saya mau merambah wis sak umur ngono ya kita nekuni sing nyata wae real kita hadapi iso rumah. Oke lah Pak Giman. Jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari dari obrolan kali ini, dan ini episode pertama belajar bodoh. Jadi aku kepikiran sama Pak Giman karena ya itu dari kecil aku lihat Pak Giman bawa gerobak keliling ngangkut sampah. Menurutku itu suatu hal yang luar biasa, karena aku sendiri kalau posisi ke Pak Giman tetap aku kok temen ya Pak Giman. Jadi aku ngerasa aku harus jadikan Pak Giman tamu pertama di podcast atau video belajar bodoh ini. Jadi makasih banget Pak Giman udah bersedia datang di ruang tamu ini. Sorry cuman nyuguhin kopi ya, kacang telur mah belum dibuka ya Pak. Kopi dan kacang telur. Dan kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak soal hal lain. Jadi makasih Bogi udah datang. Bogi nemenin di balik layar. Jadi kawan-kawan kita ngobrol di besok lah tak main rumah Pak Giman. Thank you Pak. Mungkin gini ya. Saya itu jane bukan siapa-siapa. Ya. Yang mau ketemu saya kudu kontak sih. Kalau udah kontak kan, apalagi kalau udah hari Senin aku jam kerja itu saya kalau mau ketemu saya istilahnya di atas jam 6 mas pasti sampai pagi pun tak layani gitu loh. Kecuali hari Sabtu Minggu saya iso bagi ini hari kerja iso malam. Siapapun teman pengen main bareng juga selalu luasa bagi ya tekan esok ayo kan gitu. Mungkin itu saya gitu. Jadi sekian podcast atau video kita kali ini tentang belajar bodoh. Makasih Pak Giman. Oke. Oke dah. Tanya untuk Dipanggil lah sampah. Nah, ini tadi 2 RT ini sekian tambahkan sini. Oke dah. Yuk. Wah mesti tantau.